guys, welcome back to my channel, Jesslyn Lauri. Kontennya hari ini tuh agak berbeda. Kali ini cuma duduk doang untuk kayak ngobrol ke kalian. Jadi aku pengen open up lah tentang 2022 New Year Resolutions. Kita rewind 2021. Flashback ya. Ini is gonna be quite deep the video. I just got my Thai cuisine degree. I got my cuisine degree, and I went home. And dan di saat itu tuh aku merasa kayak, oh gue udah lumayan lah, maksudnya udah cukup belajar banyak dan tahu banyak juga untuk seorang yang baru 20 tahun. 21 tahun, di saat itu 20, OTW 21. Jadi tiba-tiba pas Maret audition MasterChef tuh buka ya. Aku memang udah pengen ikut MasterChef sejak 2019. Sejak 2019 tuh salah satu temen aku tiba-tiba kayak nanya aku nih kayak, Jess, kamu kenapa nggak mau ikut MasterChef Indonesia? Terus di saat itu aku baru tahu juga kayak, oh MasterChef ternyata ada di Indonesia. Jadi dari situ searching, lihat ada Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold. Dari situ research lebih dalam lagi, dan di saat itu masih season 5. Jadi di saat itu aku set goal sendiri untuk, oh ya udah, why not? Setelah aku udah selesai kuliah dan lain-lain, culinary everything, aku pengen coba ikut MasterChef. Dan di saat itu memang aku udah kayak sign up ke semuanya karena aku tahu aku mau ikut MasterChef. Aku sampai sign up untuk pastry class karena aku tahu MasterChef tuh bukan hanya cuisine, butuh ada pastry basicnya juga. Dan aku udah sign up semua, udah bayar semua karena aku tahu the main reason why I wanna take that is because of MasterChef. Setelah itu tiba-tiba COVID hit. And COVID took a hard toll on every one of us. Maksudnya it changed everything juga ya. Maksudnya jadi susah, and a lot of things changed sejak COVID. Dan dari situ juga aku terpaksa cancel my pastry class karena intake aku ditunda. And I wanted to finish my studies in that year 2020 karena aku tahu aku mau ikut MasterChef. Jadi setelah Desember 2020 aku udah graduate, aku balik ke Indonesia, Jakarta. Baru 2 bulan aku di Jakarta, dan di situ aku juga udah kayak galau, kayak aduh gue sekarang ngapain ya, apa gue mulai jualan lagi, apa gue ngapain gitu. Ternyata maksudnya kayak nggak tahu kapan audition MasterChef tuh buka, you know. Terus tiba-tiba MasterChef audition buka yang season 8. Jadi di saat itu kayak merasanya kayak gila, kayak arahnya pas banget gitu, kayak udah dibuat jadi kayak gitu. Dengan waktu yang sangat pas, aku udah di Indonesia, aku udah selesai semua my culinary studies, dan tanpa hesitation lagi sih aku langsung sign up. Aku nggak pernah expect bisa masuk, gak pernah expect bisa lolos, gak pernah expect bisa masuk sampai bootcamp, belum lagi ke galeri, ketemu orang-orang yang my new family dari top 18 of us yang kita bergabung dari 42 orang ya, 45 orang jadi 18 orang. Terus sehari-hari tuh kayak selalu bareng, karantina bareng, bangun liatnya mereka, ke studio liatnya mereka, pulang liatnya mereka. Bangun you're on your own room. You know what I mean. Makan juga bareng, nyanyi-nyanyi di holding room juga bareng. Semua kesusahan juga di sharing bareng. About to cry. Maksudnya kayak cerita-cerita orang-orang masing-masing yang berbeda dari negara-negara, city-city semua yang berbeda, kota-kota yang berbeda. Kita semua sharing. Aku juga ingat kayak sempet kita duduk jadi satu lingkaran gitu untuk cerita-cerita, dari punya Putri jadi punya Laode. Jadi kayak keren gitu loh, kayak wah, gue ternyata a part of MasterChef dan bisa ketemu banyak orang hebat-hebat kayak gini dari perjuangan mereka masing-masing, dari background yang sangat-sangat berbeda. Dan dari situ kita mulai berkompetisi dengan secara sehat. Kompetisi kekeluargaan sih. Kekeluargaan, benar. Di belakang apa? Di belakang ada yang nangis-nangis ya kan. When Putri got eliminated, she cried. Dani pas kena eliminate juga dia nangis.
terus kita kayak saling peluk. Yang aku paling inget itu pas Kak Fasha ke eliminate tuh kita semua pada nangis-nangis dan dia kayak bilang Okay. dia kayak bilang ya mungkin saya hanya sebagian dari seorang manusia, aku mungkin sebuah kelingking aja, dan mungkin salah satu di antara kita itu bakal menjadi kepalanya, tapi ya aku tahu kita semua udah jadi one family dan jadi satu gitu, and nothing can separate us. Karena di saat itu pas waktu tereliminasi itu semua kan pulang satu-satu ke kota-kota masing-masing, dan dari situ tuh kayak Kak Fasha kayak Kak Fasha itu ngomongannya tuh selalu nusuk banget ke hati ya. Dia kayak bilang Wise. ya dia selalu doa untuk kita, dia selalu support kita juga. Maksudnya kayak kita ber-18 tuh semua masing-masing beda-beda semua, dan kayak selalu kayak ada satu ciri khas masing-masing yang kita bisa ingat dari satu sama yang lain gitu. Terus pelan-pelan dari 18 orang jadi 17, jadi 15, jadi 10, jadi 5. Kayak prosesnya itu nggak gampang gitu loh. Maksudnya kayak 5 bulan karantina total. Terus dari lebaran break 1 bulan kita di karantina, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu siapa-siapa, cuman kita aja. Sempet juga ada yang ribut, ada yang drama, ada yang berantem, tapi yang membuat aku bangga itu season kita tuh selalu, no matter what problems we had tuh kita selalu bersama gitu loh. Maksudnya kita willing untuk fix it together, discuss bareng. I can imagine you being there, right? Like you being the middle person. Like, enggak, sabar dulu. Kita tuh ngomongin dulu satu-satu. Kayak ada yang panas, ada yang marah-marah, tapi you're just there like, enggak, kita sabar dulu satu-satu. Kayak bahasnya pelan-pelan. Mungkin dia tuh kayak gini, mungkin right. Jadi satpam ya. Terus Stop, bukan waktu Anda berbicara. chaperone juga yang selalu jagain kita, yang selalu yang selalu dampingin kita, dan walaupun memang ada sedikit masalah here and there, tapi kita selalu tetap solid. Dan banyaklah kejadian-kejadian yang parah, kayak maksudnya ada yang nangis, ada yang breakdown, sampai kita harus doain bareng. Nangis-nangis sampai terdesak-desak, masalah-masalah pribadi semua dikeluarin, kita semua peluk-pelukan, doa bareng. Terus tahu-taunya nyampe top 5, dan mungkin pas top 5 itu yang membuat aku sadar pas di backstage kayak, gila, kita udah tinggal berlima nih. Itu berapa? Miu, Pak Adi, Febs, Nadia. Masuk ke galeri, berjuang terus, berusaha masing-masing, kasih yang terbaik terus, dan pada akhirnya nyampai ke top 3. Kehilangan Brian yang selalu positif, selalu mainin gitar di holding room untuk tenangin kita semua, doa bareng. Those times, huh? Terus kehilangan Kak Febs yang very happy go lucky, selalu membuat moodnya jadi lebih asik. Terus tiba-tiba Pak Adi out, dan itu susah buat aku juga, karena di saat itu juga aku di grand final, aku di top 3 itu sama 2 orang yang aku paling sayang gitu, sama Nadia dan Pak Adi. Dan di saat itu kayak aku mau berkompetisi dengan secara sehat, dengan secara fair, dan tahu-taunya gue yang masuk ke grand final pertama. Itu kayak galau, bahagia, mau bahagia nggak bisa celebrate. Aku ingat banget pas pertama kali aku di announce grand finalist pertama tuh di backstage, aku nggak bisa seneng gitu karena Nadia sama Pak Adi lagi down, lagi stress, dan aku juga nggak bisa kayak oh my god, nggak bisa. I had to be there for them, tapi at the same time aku support mereka berdua. Terus tiba-tiba pressure test and jeder
Drama. Grand final sama Nadia. Pak Adi had to go home. Aku juga ingat banget di saat dia baru-baru keluar itu, aku kayak comfort dia gitu, you know? Like I was talking to him. Aku kayak bilang sama dia, Pak Adi jangan takut, karena Pak Adi yang berkeluarga ya, dan dia juga dari Padang, a small city, dan aku juga kasih tau dia kayak, Pak Adi jangan worry about anything, kayak I'm sure you'll be fine, netizen semua love you, you're gonna be okay. Terus aku tiba-tiba grand final sama Nadia, terus fast forward lah, pokoknya grand final udah selesai, best experience of my life, bisa ketemu para chef dan juri-juri yang selalu support aku. Selesai semua, pisah, bener-bener semuanya pisah, keluar dari karantina, terus udah, that's when the real world happens gitu loh. Pas keluar dari karantina itu baru waktu di saat kita harus bener-bener kerja, dan ternyata hidup tuh bukan segampang itu. Kayak ternyata hidup di dalam MasterChef karantina tuh jauh lebih tenang, you know? It's just happy go lucky. Yeah, it was great. Banyak yang support aku, banyak yang dukung aku, banyak yang selalu ada buat aku juga. Terus makin lama, Makin lama yang maksudnya. this is the real shit. Apa ya, 2021 is, I think once the show is done, when everything's done, apa ya, one side it's really really fun. You've met a lot of different kind of people, different kind of backgrounds, and knowing going back to their own life, tapi tetap kita masih bareng, masih ketemu bareng, tetap our apa ya, friendship doesn't stop only on the show, tapi masih berlanjut, even sampai sekarang kita masih main bareng, masih apa, makan bareng gitu. Jadi pertemanan dan kekeluargaannya itu masih ada, walaupun yang paling hitting me and Jess ya, tadi we just talk, probably ya itu, maksudnya ekspektasi yang terbebankan ataupun yang kita bebankan dengan diri kita sendiri gitu, making content and everything, tapi ternyata apa, there's so many things that we still need to learn gitu. And then paling toxic sih buat aku ketika melihat angka, same with her. Jadi ketika apa, oh ternyata kita sudah begini ternyata tidak sesuai ekspektasi yang kita kira, apakah dari sisi viewers, apakah dari sisi kecepatannya gimana gitu. Tapi ya at the end of the day it makes sense. Nothing's easy sih to start anything. It's true. To start a business, to start. Ini kita masih berusaha untuk get in track sih kalau menurut gue. Really? I think so. We're still figuring out a lot of stuff. Like we just discussed. Jadi tadi kita discuss. Kita berdua tuh masih rada bingung karakter kita itu siapa sih. Kayak hal-hal seperti itu yang kita masih figuring out. In a way kan that's still trying to get in track. Once you already get in track, which is YouTube kan takes a lot of time, a lot of effort and a lot patience. Selama 2021 berjalan. Yeah. Tapi ya at the end of the day for me I'm trying to enjoy it gitu, maksudnya nih dia yang kayaknya in a lot of burden. Enggak lah, maksudnya cerita-cerita tentang 2021 ya. Kita yang sebagai talent yang udah kejebur ke dalam media industri kayak gini tuh, untuk kita bisa sukses itu dari momentum. Betul. Dari tayangan, dari viral, dari gimana sih? I think it's too sensitive to talk about this ya. Aku nggak tahu orang-orang bisa ngerti atau enggak. 2021 tuh ada ups and downs-nya sih. Of course. Maksudnya kayak aku ada beberapa kali tuh aku bener-bener udah Breakdown. dead. Aku kayak breakdown sampai aku udah beneran down banget, sampai nggak tau lah, parah lah anjir. Gue sampai jadi meme. Gue sampai itu sih 2021 mungkin kesusahannya untuk aku, untuk sebagai seseorang yang memang masih butuh banyak belajar, yang masih belum sempurna, tapi di-expect untuk menjadi orang yang sempurna cuman karena aku menang MasterChef Indonesia. You know what I mean? Terus jadinya beban, banyak yang compare, banyak yang, dan jadinya susah untuk
catch up. Dan aku personally sampai sekarang pun 2022 ya, aku tuh merasa I have toxic productivity. Aku udah cerita ke Brian tadi, kayak maksudnya my toxic productivity tuh saking parahnya sampai aku bisa stres sendiri kayak orang gila gitu loh. Kayak maksudnya kita ya sebagai content creator, kita tuh kerjanya di media. Mau gimana pun tuh numbers mean everything to us. Kayak maksudnya engagement rate, dan dari situ juga mempunyai job dari clients atau dari brands yang interested ke kita, dan dari situ kita harus bener-bener berjuang untuk membuat konten. Nah jadi kalau my toxic productivity itu, kalau misalnya di dalam satu hari aku nggak buat konten, aku langsung merasa aku tuh gagal. Padahal dia udah buatnya 5 biji dalam sehari guys. Enggak, itu kayak maksudnya kalau misalnya kayak a random day, kalau misalnya aku lagi nggak ngapa-ngapain, kayak oh gue harus buat konten nih, gue harus masak, tapi aku tahu nggak bakal ada yang makan. Aku juga tahu aku ada hari lain di mana aku bisa masak dan ada orang yang makan. Aku juga tahu banyak stok Instagram reels yang udah ready di post. Tapi kalau misalnya di hari itu aku nggak buat satu konten pun, aku langsung merasa aku gagal. Aku kayak kurang produktif, aku kurang make use of what I have and everything itu. And that's toxic productivity for me. Dan mungkin one of my biggest 2022 resolutions itu untuk stop that. Untuk stop feeling that toxic productivity that I feel now. Karena mau gimana pun itu, aku tahu kayak semua tuh butuh proses. Maksudnya orang-orang sukses sekarang pun gak ada yang sukses kayak langsung you know what I mean, kayak semua tuh butuh perjalanan. Dan jadinya aku bukan komplain sih, I don't even know if I'm gonna post this anymore. Like it's like jadinya terlalu deep gitu. I don't know if anyone can understand. Maksudnya I'm not complaining. Kita tahu, seharusnya tahu kalau misalnya kita udah sign up ke MasterChef tuh, pada akhirnya this is what we're gonna get. Tapi untuk anak-anak our season tuh, aku sendiri aja yang kesusahan, apalagi mereka gitu. And I feel like shit. And kadang-kadang tuh aku kayak merasa I wanna give them all a hug. And like I want to help you guys as much as I can. It's like keluargaan kita tuh terlalu solid, and I know that we're always better together. 2021 was amazing for me, and 2022 aku banyak ide dan project dan pikiran yang sudah ada di otakku, tapi nggak tahu bisa jalan atau enggak. Ya wes lah, nggak tahu nih mau posting atau enggak. Edit ya edit aja lah ya. Di tanggal 31 Desember 2022 aku bakal make a reaction video to this video. Changed selama 2021. Aku ngomongin sekarang 2022, have I achieved whatever I said in this video or not? Intinya aku nggak tahu sih aku bakal post semua yang kita ngomongin dari tadi atau enggak, terlalu banyak dan terlalu sensitif. But maksudnya, overall, how do you feel? Do you enjoy? Do you fall? Overall tuh kayak gini, maksudnya 2021 tuh aku sadar kayak memasak itu is something I love to do. Tapi sekarang tuh jadinya memasak itu jadinya harus dibebanin. Lu ngerti gak sih? Kayak maksudnya sesuatu yang aku very passionate in atau love, and I really love it, kayak bener-bener love cooking and food, jadinya tuh kesannya dijadiin beban. Padahal yang aku mau tuh aku cuma mau share semua yang I'm passionate about and what I love, and I wanna share to everyone gitu loh. Kayak maksudnya dari cooking tutorials lah, dari food reviews lah, dari experience gue sama makanan, atau my daily life as a food content creator itu kayak gimana. And I want to keep focusing on that gitu, daripada mikir bebannya, daripada mikirin aduh gue harus kayak gini, sebelum kayak gini gue ada time limit, gue ada kayak gini-gini. Maksudnya aku sebagai pemenang tuh pastinya it's like You want to make a content where you can, just sharing. At the end of the day, YouTube is a sharing platform. Kayak mau di YouTube, mau di Instagram, mau di TikTok, itu semua tuh at the end of the day I just wanna share what I love, man. Yeah. I just wanna share what I love to do. That's what we call art. Gak bakal bisa stop ngomongin tentang makanan. Kayak maksudnya kamu kalau duduk bareng aku tuh ya bisa ngomong 5 jam tentang makanan, the food industry, yang perbedaan dari culture di Indonesia, dari luar negeri, dari bahan-bahan, dari cara makan, dari food trends, dari food semua lah, pokoknya bisa di ngomongin gitu loh. And I just wanna share it.
because I love it so much and it's a topic that I can never stop talking about. Tapi at the end of the day tuh, I know that I should do it in peace, with a peaceful heart and a peaceful mind. You've done so many things good already. I think that's the whole point of 2021. I felt like I was doing my content just for the sake of it. You know what I mean? Aku tuh merasa kayak You do it for the people. Ya, 2021 tuh aku merasa kayak aku cuma ngelakuin itu semua untuk konten, untuk sekedar konten aja, bukan karena aku love to do it atau aku enjoy gitu. Dan itu mungkin salah satu yang aku pengen banget rubahin di 2022 ini. But just be ready. I have to be ready. Dalam arti ya, it's not gonna be a lot of watchers or something like that. Yeah. And it's gonna take time. It's gonna take time. Dan aku cuma harap ya banyak orang ngerti sih. Kalian ngerti lah. Maksudnya we love food. Master Chef, anak-anak Master Chef semua kita cinta makanan dan we work so hard on our content and we love to share it with you guys. Bukan berarti we expect you to watch it atau kayak harus like dan subscribe atau don't skip ads. Ya, Itu yang membawa kita cuan. But ya begitulah intinya dan mungkin 2022 ini aku pengen menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih banyak belajar. I need to learn so much more from the professionals in the industry. Dan aku pengen kenal banyak orang lagi, aku pengen experience banyak hal lagi dari kerja di kitchen, dari masak makanan yang berbeda, culture dan cuisine yang berbeda. Aku pengen belajarin semua. Aku juga pengen buka brand sendiri. Aku juga pengen collab sama brand. Aku juga pengen nyampe 100,000 subscribers di YouTube. That's my resolutions ya, my goals for this year. Dan bisa lah. Puji Tuhan kayak maksudnya bakal sukses semua dan mungkin kedepannya aku juga bisa buka restoran, lebih maju lagi in this industry dan in a positive way karena aku beneran gak bisa handle negative shit and I'm a very positive person. Aku super friendly and open with you guys juga dan aku pengen sharing aja ini ke kalian. Dan 31 Desember aku bakal rewatch this video dan aku bakal buat a reaction video maybe kayak selama tahun ini udah lewat apa yang gue achieve like truly in me gitu, apa yang gue merasa, apa yang udah terjadi, aku bakal kayak look back again. When I was in MasterChef, one thing yang gue sangat pelajari adalah not everything you can control. Dan gue sangat berserah ke Tuhan di saat itu. Ketika gue benar-benar gue nggak in control, gue tidak bisa mengontrol segala sesuatu dan gue berserah ke Tuhan, malah gue lebih tenang. Dan benar-benar ya ketika masuk ya udah hanya berjuang, let God do the rest, I'll try my best gitu. Tapi sekarang ketika sudah keluar dari MasterChef, sudah kembali lagi ke diri kita masing-masing, mulai lagi kan toxic gitu kan, kayak gue harus kontrol ini itu. Yang kemarin abis gereja gue diingatkan juga itu, instead of trying to find those things, well in my religion ya kembali lagi berarti harus cari Tuhan dulu. Dari Tuhan, lu bisa berjuang sebisa lu, itu bagus dan itu tanggung jawab kita kan sebenarnya. Gimana Tuhan mau nolong kalau lo nya aja nggak mau bekerja berjuang gitu. Tapi at the end of the day, if you already tried really hard, then just let God do the rest and enjoy the process. Nothing's instant. Emang bener sih. Maksudnya kayak secara nggak sadar itu menjadi salah satu toxic trait gitu. Ya. It's something real lah. Maksudnya ya sama lah, pelukis apa semua art kan. It is art. Food is art. Yeah. Do you pray every day during the competition? Oh yes, yeah. Me too. Of course. It's Before like, go into the door, you know. I pray. Aku tuh doa tuh sampai kayak anjir, lu tau lah ya. I suppose dia tahu, dia pasti tahu. Sebelum pressure test gue ngapain? Iya, megang itu di kantong kan. Megang jimat gue terus yang baca warna merah. mantra. Gue diganggu. Gue sampai. You need to sit outside nih. Gue harus duduk di depan, terus gue baca mantra sendiri, gue doa sendiri, ya nggak sih? Setiap kali ya. Ini mana nih anak? Dia doa gue main kartu. Ayo keluar kartu bawah apa lagi? Iya, gila. Gue suka stres sendiri gitu, lucu ya kalau diinget-inget ya. Gue setiap malam baca mantra. Gue sampai, sampai ada sesaat tuh pas waktu udah mulai final itulah, gue tuh sampai sujud di kamar. Kayak maksudnya gue tuh sampai face the window, gue doa kayak gini, terus gue sampai
sujud di facing the window, praying to my God gitu, pakai tikong gitu kan. Iya, it was an everyday thing. Sampai mantra yang sepanjang itu gue sampai inget. Gila. Gara-gara setiap hari denger main-mainin terus kayak ngomongin terus gitu. Yeah, I'm gonna rewatch this video again on the 31st of December. Who knows, Brian will be with me at that time. So, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan skip ads dan juga jangan lupa follow dan subscribe YouTube channelnya Brian. Yoi. Dan juga check out his videos. He works so hard on them. Dan thank you so much for watching. Adios.